Berdasarkan kewaspadaan transmisi pada era pandemi COVID-19, upaya yang dilakukan rumah sakit dan fasilitas kesehatan lainnya dengan memperketat pemberlakuan zonasi ruangan untuk pencegahan penyebaran infeksi dan harus dipatuhi oleh seluruh warga yang berada di fasilitas kesehatan seperti rumah sakit. Hendaklah kebijaksanaan ini mampu dipatuhi dan dilaksanakan oleh seluruh masyarakat yang berada di fasilitas kesehatan demi memutus mata rantai persebaran penyakit COVID-19, sehingga aman bagi pasien dan tenaga kesehatan serta aman bagi pengunjung. Di fasilitas kesehatan, terutama di rumah sakit, saat situasi pandemik ini diberlakukan 3 area zonasi, yaitu 1. Zona merah khusus area perawatan COVID-19, di mana akses terbatas hanya diperuntukkan bagi tenaga kesehatan yang berkepentingan dengan alat pelindung diri yang lengkap. Pengunjung baik keluarga ataupun petugas yang tidak berkepentingan dilarang masuk ke area ini. Yang kedua, yaitu zona kuning atau dikenal dengan area transisi. Area ini merupakan transisi dari area merah ke hijau. Terkadang beberapa tindakan bersifat insidentil yang bisa mengakibatkan transmisi infeksi masih dijumpai, sehingga petugas kesehatan di wilayah ini tetap menggunakan APD khusus, terutama ketika tindakan. Yang ketiga adalah zona hijau atau area risiko rendah COVID-19, yaitu area perawatan pasien non-COVID atau area non-pelayanan pasien khusus untuk petugas, sehingga memerlukan APD minimal dengan masker bedah atau masker kain sesuai kebutuhan. Kemudian, untuk zonasi ruangan tersebut memerlukan penyesuaian alat pelindung diri atau APD yang digunakan oleh petugas kesehatan yang dikenal dengan APD level 1, 2, dan 3. Secara umum, alat pelindung diri bagi tenaga kesehatan yang digunakan di fasilitas kesehatan seperti di rumah sakit ketika menangani pasien adalah masker, baik masker bedah atau N95, gaun atau baju pelindung atau hazmat, headcap atau pelindung kepala, sarung tangan, face shield, goggle atau kacamata, dan boot sebagai alas kaki. Pada APD level 1, petugas kesehatan cukup menggunakan masker bedah yang memiliki 3 lapisan, sarung tangan karet sekali pakai, dan baju kerja. Biasanya digunakan oleh petugas yang berada di zona hijau dan tidak ada tindakan yang menimbulkan transmisi aerosol. Dapat juga digunakan ketika triase pra-pemeriksaan, serta digunakan oleh supir ambulans dengan kabin terpisah dan tidak kontak langsung dengan pasien. Kemudian pada APD level 2 terdiri dari pelindung mata, masker bedah 3 lapisan, sarung tangan karet sekali pakai, penutup kepala dan baju gaun setengah badan yang biasanya digunakan ketika petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pasien dengan gejala pernafasan, berada pada ruang perawatan COVID atau tenaga kesehatan pengantar pasien COVID-19 serta supir ambulans yang kontak langsung dengan pasien. Sedangkan pada APD level 3, petugas kesehatan harus menggunakan peralatan lengkap yang meliputi pelindung mata, masker N95, sarung tangan bedah, penutup kepala, hazmat dan sepatu boot yang dimodifikasi sedemikian rupa sehingga tidak ada celah yang terbuka, baik dari atas kepala maupun ke kaki. Di mana ini digunakan? Yaitu ketika tenaga kesehatan berada di ruang operasi pasien suspek, probable, dan konfirmasi COVID-19. Kemudian, ketika melakukan tindakan medis yang menimbulkan aerosol atau pengeluaran partikel cairan pasien
infeksi COVID-19 ke udara, dan pengambilan swab tenggorok pasien serta pemeriksaan mata, mulut, dan THT. Dihimbau bagi masyarakat umum yang dengan gejala infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang berkunjung ke fasilitas kesehatan misalnya rumah sakit harus menggunakan masker bedah atau masker kain 3 lapis demi keamanan bersama. Adapun beberapa kunci kewaspadaan berbasis transmisi yang perlu kita ketahui dan diterapkan oleh fasilitas kesehatan saat ini, yaitu pengaturan penempatan posisi pemeriksa, pasien dan ventilasi mekanis dalam satu ruangan dengan memperhatikan arah suplai udara bersih. Kedua, penempatan pasien COVID-19 harus dipisahkan dari pasien lain yang non-COVID. Ketiga, memasang peringatan tentang cara transmisi infeksi di setiap sudut fasilitas kesehatan dan penggunaan APD yang penting dicantumkan di pintu ruangan serta ruang rawat. Terakhir, sebaiknya menggunakan ruangan bertekanan negatif untuk pasien dengan COVID-19. Lantas, bagaimana upaya yang dapat masyarakat lakukan untuk melaksanakan kewaspadaan berbasis transmisi ketika berada di fasilitas kesehatan? Yaitu, mematuhi peraturan tentang pencegahan dan pengendalian infeksi ketika berada di fasilitas pelayanan kesehatan. Mencuci tangan sesering mungkin atau menggunakan hand sanitizer yang telah disediakan di area fasilitas kesehatan. Hindari menyentuh benda-benda yang dapat berpotensi menjadi tempat menempelnya virus COVID-19. Gunakan masker yang tepat dengan benar. Hindari menyentuh mata, hidung, ataupun mulut, dan patuhi protokol kesehatan yang berlaku. Demikian, dengan meningkatkan kewaspadaan terhadap transmisi, mari kita putus mata rantai penyebaran COVID-19. Terima kasih.